Sekolah itu scam. Selama ini kalian ditipu sama sekolah. Sebelum kalian benci atau maki-maki gua, kosongkan gelas kalian. Dengarkan sampai habis. Karena ini bisa jadi video yang mengubah cara pandang hidup kalian. Kenapa gua bilang sekolah itu scam? Jadi gua bakal cerita sedikit perjalanan gua sekolah dari awal sampai sekarang. Sekarang gua kuliah jurusan accounting itu semester 4. Gua dulu sekolah dari TK. Itu di kampung gua. Ya, kalau namanya bocil ya, pasti dia main-main ya di TK. Terus belajar baca tulis, jenjangnya naik ke SD. Pas SD itu gua pintar. Jadi pas gua SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu dapet top 3 ranking. Antara gua dapat ranking 3, ranking 2 atau ranking 1. Ada saatnya gua itu juara 3 dan kalah sama salah satu cewek. Itu dia juara 1. Tapi gua dilahirkan berbeda. Gua itu juara 3 tapi nggak belajar sama sekali. Tiap ujian itu gua selalu nyari teman-teman gua. Sampai orang tuanya marah. Ngusir gua karena anaknya mau belajar. Gua dilahirkan berbeda. Gua tanpa belajar gua bisa dapat top 3. Sampai gua di kelas 6 SD, gua itu pernah mendapat juara 1 tryout sekolah. Di balik ujian nasional itu kan ada tryout dulu, percobaan beberapa soal. Dan gua ranking 1. Itu cuma belajarnya dikit doang. Semuanya berubah ketika gua udah sampai SMP. Masalahnya mulai keluar semua. Masalah yang pertama adalah terlalu banyak mata pelajaran. Jadi di SMP itu gua udah mulai ketemu hal yang gua fokus, yaitu di bidang finance, keuangan, dan analisis. Gua ketemu kalau gua itu lebih kuat dalam analisa dibanding menghafal. Di SMP itu gua udah baca laporan keuangan. Gua udah belajar gimana cara value bisnis. Dan sekolah ini punya 13 mata sekolah, 13 bayangkan. Dan gue cuma fokus di 3. Kalau di sekolah berarti di ekonomi ya. Gue itu nggak bisa hafal semuanya. Setiap ada ujian, nilai gue itu complang sebelah. Kalau ekonomi gue bisa dapet 90, 100. Tapi kalau udah di pelajaran lain, biologi, fisika, seni budaya, itu gue langsung drop banget nilainya. Karena gue nggak bisa hafal. Semua soal yang keluar itu berbasis hafalan. Misalnya, hewan paus termasuk dalam kelompok mamalia. Nah, itu kan udah menghafal. Beda kalau udah di bagian analisa. Bagaimana paus ini bisa tergolong dalam golongan ini? Itu masih bisa kita jelaskan. Gua gak bisa hafal semuanya dong, 13 mata pelajaran. Gurunya aja beda-beda semua mata pelajaran. Dari sana gua itu udah mikir aneh banget. Ini sistemnya udah aneh banget. Dan gua sampai nilai 50, 30 merah. Semua guru sampai heran sama gua. Yang biasanya juara 1, juara top 3 bisa dapet nilai 50 itu merah di bawah KKM. Dan mereka sampai tegur saya, suruh belajar. Lu coba bayangin di pihak gua. Kalau gua belajar di area yang 30, 50, gua gak bisa terlalu fokus di area yang ekonomi yang 90, 100 ini. Lucu gak? Lu pikir aja sistemnya. Masa gua harus sama ratain semua? Kalau lu ngejudge ikan dari cara dia terbang, dia akan selamanya pikir kalau dia itu bodoh. Padahal dia jago berenang. Ekonomi ini gua udah belajar banyak banget dari YouTube, dari buku, semua gua pelajari, semua gua telan. Hancurlah semua murid-murid lain, semuanya berjuang mati-matian hafal semua yang udah ada di Google. Misalnya lu tanya, apa itu simbiosis mutualisme? Itu semuanya di Google lebih pinter daripada lu. Ngapain lu jadi tukang hafal? Di Google tuh semuanya ada. Masalah yang kedua adalah banyak aturan-aturan yang lucu. Pas SMP, SMA itu gua mulai sadar, kami selalu disuruh buat upacara, katanya buat menghargai para pahlawan. Tapi itu dilakuin tiap minggu dan lu harus jadi paskibranya lah, lu harus jadi nyanyinya lah. Kalau nggak lu jadi penontonnya diem doang baris. Itu gua masih oke karena upacara. Tapi ini terlalu banyak hal yang bikin kita habis waktunya untuk belajar. Misalnya, lu disuruh baris buat ngecek rambut, buat ngecek kuku, katanya disiplin. Padahal itu gua mau belajar. Gua mau cepet-cepet belajar. Makanya sistem ini ada yang aneh. Kenapa lu nggak dihargai kalau lu langsung jadi orang yang pertama memulai? Lu harus tunggu semuanya dulu berbaris. Pas udah ngecek baru masuk satu-satu. Tapi kalau di dunia nyata, lu langsung terobos, lu langsung menang. Banyak lagi yang aneh-aneh. Pramuka lah, lu diajarin gini. Terlalu banyak hal di luar kompetensi, di luar kekuatan power kita yang diajarin. Semuanya diajarin. Basic-basicnya lagi. Bukannya belajar apa yang kita suka malah. Misalnya, gua suka finance nih. Keluarkan dong abang-abang yang di UMK di jalanan jualan telur gulung. Terus ngajarin, sharing-sharing dong pengalamannya. Gimana cara dia nentuin harga jual. Gimana cara dia untung. Kita kan bingung semuanya kalau kita masih anak kecil. Kenyataannya malah diajarin teorinya doang. Oh gini loh cara profit, tapi di lapangan itu belum tentu sama bos. Dan saya rasa itu lebih penting buat kita yang mau dalamin ilmu bisnis ekonomi. Kalau itu yang dipakai mungkin aja gue lebih tertarik buat dengerin. Gak banyak misi-misi sampingan lainnya kalau gue bilang ya. Mata kuliah lain itu juga termasuk misi sampingan. Terlalu banyak sampai 13 mata kuliah. Bayangin aja kalau lu belajar ekonomi itu sebanyak 8 jam instead of 13 mata pelajaran ini. Lu kalau fokus belajar ekonomi doang, lu bakal jadi
orang yang hebat. Itu yang sebenarnya gue dari awal cari, tapi itu tidak ada di sekolah. Masalah ketiga adalah ilmunya basic, kebanyakan teori, gak update lagi. Pas sekolah gue baru ngajarin gue accounting di SMA, itu gue udah baca laporan keuangan. Jadi disuruh bikin lah laporan keuangan. Jadi gue udah ngerti cara baca. Gue lebih prefer gue ngerti, oh kalau ditulisnya ini gimana caranya supaya profit. Itu pun basic banget, itu gue udah tahu juga. Kalau gue dibilang startnya terlalu cepat, itulah kesalahan netizen, mengira gue jalannya terlalu cepat. Bule umur 13, 14, 15 itu sudah mulai coding, udah mulai investasi, udah mulai trading, udah mulai mendapatkan penghargaan the best. Kalau lu bilang gue terlalu cepat, ngapain gue harus samain sama rata-rata orang? Gue gak mau jadi orang biasa-biasa aja. Dan ini problemnya, 13 mata sekolah yang dijalankan bareng, ya pantas aja grade kenaikan kesulitannya jadi pelan. Karena lu terlalu banyak yang harus lu pelajari, jadi naiknya lambat satu-satu. Banyak sekali metode yang diajarin lah, pencatatan X lah, Y lah, tapi yang dipakai di lapangan di perusahaan itu cuman yang X, tapi diajarin banyak banget sampai 5 jenis. Nyatanya cuman itu aja yang dipakai, jadi gak praktikal aja. Kalau lu mau bilang lu harus pelajari semuanya, sejarahnya, kenapa yang metode X tidak dipakai, Z tidak dipakai, oke silakan, tapi lu harus hilangin 13 mata kuliah ini supaya kita lebih fokus. Itu menurut gua sah saja dan itu bagus. Tapi lu udah kasih 13 mata sekolah yang basic dan lu nyuruh lagi kita buat dalamin semuanya, apa gak mati kita? Guru aja sampai 13-15. Masalah keempat adalah faktor hoki dalam mencari pengajar ya, cari guru. Lu gak bisa pilih lu mau diajarin sama dosen siapa, guru siapa. Nama gurunya tidak muncul dan lu tidak bisa pilih. Jadi lu kalau sial, lu dapatlah guru yang di bawah rata-rata, kalau nggak guru yang rata-rata. Tapi gua mau belajar sama guru yang jago, gua mau diajarin sama guru yang ngerti, guru yang praktikal, guru yang jago ngajarinnya. Lu sial aja kalau dapet guru yang susah. Itu bisa mempengaruhi cara belajar lu, nilai lu jadi turun banget, motivasi lu juga turun. Dia cuman baca PowerPoint, jelasinnya kurang jago, gak bisa menarik audiens. Malah lebih pintar guru-guru di YouTube. Dan lu bisa pilih lagi, lu mau belajar sama guru ini dan praktikal. Lu pilih mana? Lu mau diajarin sama dosen yang ngajarnya begitu, atau lu mau ke YouTube aja? Lu bisa pilih lu mau diajari sama siapa. Coba pikir lagi. Dan sialnya gua banyak sekali dapet guru yang susah ngajarinnya. Gua gak masuk apa-apa. Gurunya cuman baca PowerPoint. Dan lu berharap gua baca sendiri di rumah. Udah dikasih PR, belajar 8 jam sehari. Mata sekolah ada 13. Meninggal lu. Belum lagi kalau ada anak lain itu yang les Mandarin lah, les Inggris. Gua aja gak sampai les Mandarin, les Inggris. Jadi sekolah ini membentuk apa sebenarnya? Orang yang standar semuanya rata-rata, atau lu mau bentuk orang yang jago dalam beberapa bidang? Lu kalau mau bentuk orang yang semuanya standar, ya wajar aja semuanya bakal jadi pabriknya karyawan. Masalah kelima adalah guru itu semakin tidak punya kekuasaan. Dulu zaman gua, rambut gua itu ditarik kalau kena hukuman, dan memang karena gua yang salah gitu, gua yang ribut di kelas. Tapi sekarang anak ribut di kelas, guru tidak bisa hukum. Guru kalau mau hukum di penjara lah, di komen lah, ya wajar aja. Kenapa? Guru naiknya motor Beat, orang tua naiknya BMW bos. Lu mau senggol anaknya, mampus lu bakal dihina-hina. Apa gak takut guru? Murid-murid semakin bandel, manjanya keterlaluan. Solusinya apa? Naikkan gaji guru supaya tes jadi guru itu lebih susah dan lu bisa dapet guru yang berkualitas. Karena gurunya berkualitas, dia jago mendapatkan perhatian murid. Saya selalu sangat respect dengan guru yang cara ngajarnya jago, ilmunya jago, semua ilmunya praktikal dan fun banget, cara delivering speech-nya jago. Itu gua sangat respect. Tapi gajinya itu rendah banget. Gimana lu bisa dapetin guru yang berkualitas kalau hadiahnya itu dikit banget? Itulah problemnya. Jadi gua sekarang sampai kuliah itu masih belum merasakan uang yang gua habiskan dan uang yang orang tua gua awal sudah habiskan, sudah investasikan ke saya, itu worth it. Tidak worth it sama sekali. Malah di YouTube itu banyak yang gratis dan gurunya lebih jago daripada yang di sekolah. Jadi gua ringkas saja, masalah yang pertama adalah terlalu banyak mata pelajaran, ujiannya lucu. Yang kedua, banyak aturan-aturan lucu yang bikin tidak fokus. Yang ketiga, ilmunya terlalu basic, kebanyakan teori dan udah kuno, tidak praktikal. Yang keempat, faktor hoki dalam mencari pengajar. Lo kalau dapat yang biasa-biasa aja, mampus lo. Yang kelima adalah guru semakin tidak punya kekuasaan. Sistem sekolahnya yang udah rusak di ujung. Pendidikan itu penting, tapi cara dapetinnya sekarang saya rasa di sekolah bukanlah tempat yang tepat.